The courts, including the United States Supreme Court, have reviewed the legal issues in this case, and therefore I will not grant a 30-day stay. May God bless Karla Faye Tucker, and God bless her victims and their families. Gregory Scott Trevor sedang menantikan Jerry Lynn Dean untuk sama-sama pergi ke tempat kerja. Hari itu mereka dipanggil klien untuk memasang sistem alarm, tapi temannya tak kunjung datang. Ini tak biasanya, kalaupun Jerry tidak bisa datang, pasti dia kasih kabar. Karena apartemen mereka berdekatan, maka Gregory mendatangi Jerry dan berpikir mungkin temannya itu ketiduran. Waktu tiba di apartemen Jerry, tampak pintu tidak dikunci. Dia masuk sambil memanggil Jerry, pemandangan yang aneh di dalam. TV dan stereo set bertumpuk seolah akan dibawa. Motor Harley Davidson yang sedang didandani Jerry tidak kelihatan. Gregory memeriksa setiap kamar mencari Jerry. Di dalam kamar, Jerry tergeletak di lantai dekat tempat tidurnya dalam genangan darah. Di atas tempat tidur ada seorang wanita yang tidak dia kenal. Martil tajam tertancap pada dada wanita itu. Gregory begitu terkejut dan ngeri melihat pemandangan ini. Dia lari kembali ke apartemennya dan menelpon polisi. Ini seperti perampokan yang berakhir dengan pembunuhan, tapi tidak ada tanda kalau pintunya dibuka dengan paksa. Polisi menanyai tetangga. Mereka bilang mereka mendengar suara ribut menjelang subuh. Mereka tidak memanggil polisi karena tidak ada suara teriakan atau suara tembakan. Melalui sidik jari, investigator berhasil menemukan identitas wanita yang tertancap martil tajam itu di dadanya. Dia adalah Deborah Ruth Thornton. 5 o'clock in the evening after a hard day's work, and I get in and my phone rings, and the first thing I know, guy's on the phone saying, my dad's on the phone saying, hey, you need to come over to the shop. I'm like, what's up? He says, your sister's been murdered. I'm like, no, Jerry dan Deborah baru bertemu dan berkenalan pada malam menjelang kejadian mengerikan itu. Mereka bertemu di pesta kolam. Deborah sudah menikah dengan Richard Thornton dan mereka punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Keberadaan Deborah di pesta kolam dan tidur di rumah Jerry, pria yang baru dia kenal itu, tentu saja menjadi pertanyaan. Wajar jika investigator langsung mencurigai Richard, suaminya. Tapi Richard bilang hari Minggu sampai Senin dia ada di rumah dengan anak-anak. Memang pada hari Minggu siang mereka bertengkar dan Richard mengusir Deborah dan memintanya untuk tidak pernah kembali lagi. Richard bilang kalau mereka memang punya masalah rumah tangga cukup lama. Tapi dia tidak mungkin menyakiti apalagi menghabisi Deborah. Richard tidak tahu kalau Deborah selingkuh dan dia baru kali itu mendengar nama Jerry. Alibi Richard solid dan dia pun dieliminasi dari daftar tersangka. Ketika investigator menyelidiki latar belakang Jerry Dean dengan menanyai teman-teman dan tetangga-tetangga sekitar, selalu muncul satu nama, Karla Faye Tucker. Karla Faye Tucker lahir tanggal 18 November 1959 di Houston, Texas. Anak bungsu dari 3 bersaudara dari orang tua bernama Larry dan Carolyn. Hidup mereka pas-pasan. Larry hanya seorang buruh pelabuhan. Hubungan kedua orang tuanya nggak bagus. Sejak kecil, Karla sudah ikut-ikutan pergaulan kakak-kakaknya yang umurnya jauh di atas Karla. Pada usia 8 tahun, yang seharusnya dia masih sibuk dengan main boneka, tapi Karla sudah merokok. Saat usia Karla 10 tahun, Larry dan Carolyn bercerai. Saat itu Karla baru mengerti ternyata dia bukan anak Larry, tetapi anak dari selingkuhan Carolyn. Itu yang memicu perceraian mereka. Hidup Karla semakin berantakan setelah perceraian orang tuanya. Pada usia 12 tahun, Karla mulai menjadi narkobis dan sudah menjalankan hubungan intim dengan orang-orang dewasa. Usia 14 tahun dia putus sekolah. Seperti kedua kakak-kakaknya, dia pun mengikuti Carolyn, ibunya, yang mengajarkannya bagaimana mencari uang dengan menggunakan tubuhnya. Pergaulan remaja cilik Karla merambah ke klub-klub bikers.
Di situ dia mulai memakai hero. Ngerti ya maksud saya hero? Dan dia teler hero bersama ibunya. Kemudian Carla menjadi groupie untuk band-band besar seperti The Allman Brothers, Marshall Tucker Band, dan The Eagles. Groupie itu adalah perempuan-perempuan muda yang ikut rombongan tur band-band yang fungsinya cuma untuk kesenangan anak-anak band dan kru mereka. Carla sudah kecanduan dengan gaya hidup bebas tanpa batas. Waktu umurnya 16 tahun, Carla berkenalan dan akhirnya menikah dengan Stephen Griffith yang umurnya 19 tahun. Seorang tukang tapi berpenghasilan baik. Awalnya semua baik-baik saja. Untuk sejenak, Carla mulai hidup teratur. Tapi karena terbiasa hidup liar dan bebas, Carla sulit menjalani hidupnya yang serba teratur. Tapi di samping itu, suaminya memang juga kasar. Pertengkaran demi pertengkaran membuat Carla yang masih muda itu lelah dan akhirnya bercerai 2 tahun kemudian. Carla kembali hidup bebas dengan penuh resiko. Ibunya Caroline meninggal ketika usia Carla 20 tahun. Carla kembali bergaul dengan klub-klub pecinta motor besar atau biker. Di sana Carla berkenalan dengan Sean dan menjadi sahabat dekat bahkan menjadi roommate-nya. Sean memperkenalkan Jerry Lindin, pacarnya, kepada Carla. Tapi dari awal, Carla sudah gak suka pada Jerry yang menurutnya terlalu lemah dan gak cocok untuk Sean. Jerry juga gak suka dengan Carla. Mereka seperti air dan minyak yang gak pernah mungkin bisa larut dan bersatu. Satu saat pertengkaran seru terjadi di antara mereka saat Carla melihat Harley Davidson-nya Jerry ditaruh di ruang tamunya. Olinya bocor dan mengotori karpet. Carla marah sekali. Mereka bertengkar mulut sampai bertengkar fisik. Jerry kabur keluar dan dikejar oleh Carla. Sampai berbulan-bulan mereka saling buang muka dan tak bertegur sapa. Hubungan semakin memburuk ketika Carla mengajak Sean bepergian bersama band favorit mereka, jadi groupie. Jerry kesal dan cemburu. Dia menemukan album foto Carla dan Sean lalu mencabik-cabik setiap foto Carla, termasuk foto dengan ibunya. Satu-satunya foto kenangan Carla bersama ibunya. Ketika tahu album fotonya hancur dicabik-cabik, darah Carla naik ke ubun-ubun. Dia bersumpah dia akan kasih pelajaran untuk Jerry. Carla mempengaruhi Sean untuk putus dengan Jerry. Tapi Sean malah pindah dan tinggal bersama Jerry, bahkan menikah pada bulan Februari 1983. Padahal Carla sudah bilang kalau Jerry bukan orang yang tepat untuk Sean. Walaupun Sean tahu Carla dan suaminya itu saling benci, tapi itu tidak mengubah persahabatannya dengan Carla. Sebulan setelah mereka menikah, Sean datang ke apartemen Carla mengambil pakaiannya yang masih ada di situ. Carla bertanya, "Kamu datang sendiri?" "Enggak, sama Jerry. Dia lagi nunggu di luar di mobil." Tahu ada Jerry di luar, Carla naik pitam dan berlari kencang mendatangi Jerry. Dan tanpa diduga Jerry, Carla langsung meninju mata Jerry sampai laki-laki itu harus dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan pecahan kacamata yang masuk ke dalam matanya. Tapi pernikahan Sean dan Jerry juga nggak bertahan lama, kurang dari 4 bulan. Mereka bercerai karena Sean merasa di-abuse dan gaya hidup mereka memang berbeda. Mereka cerai pada awal Juni 1983, beberapa hari sebelum Jerry dihabisi dengan sadis. Sean sempat mencuri kartu ATM Jerry yang isinya $460. Kalau sekarang mungkin nilainya kira-kira hampir 7 juta. Dan kartunya dikosongin untuk belanja dan foya-foya bersama Carla. Jerry marah sekali. Dia pikir semua itu karena pengaruh buruk Carla. Maka dia akan balas dendam pada Carla. Dia membayar seseorang $300 untuk menembakkan senapan bola api ke wajah Carla. Tidak untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat Carla cacat seumur hidup. Rencana ini didengar Carla. Carla cuma bilang, "Try me." Itu yang diketahui teman-teman Jerry dan Carla, bahwa kedua orang ini memang tidak pernah bisa berdamai. Carla pun ditanyai polisi. Carla mengaku kalau hubungannya dengan Jerry memang gak baik. Tapi dia menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Jerry dan Debra. Carla begitu tenang ketika ditanyai polisi.
Carla tidak menolak disidik jari dan melakukan tes poligraf. Tapi kemudian dia berubah pikiran setelah Danny, pacarnya itu bilang, kamu gak perlu jalani poligraf. Sidik jari Carla tidak menolong polisi karena tidak ditemukan di TKP dan pada alat pembunuhan. Tidak ada alasan menahan Carla. Mereka curiga pada Danny yang membuat Carla tak mau menjalani poligraf. Tapi itu tidak cukup bukti juga untuk menjadikannya tersangka. Polisi masih terus memantau mereka, tapi Carla begitu santai, gak ada beban. Dia masih clubbing, kumpul-kumpul, dan pesta-pesta. Sampai berminggu-minggu polisi masih belum juga menemukan bukti konkret pada Danny dan Carla. Pada minggu kelima setelah pembunuhan itu, kepolisian Houston ditelepon seseorang yang maksa cuma mau berbicara dengan detektif J.C. Mosher. Padahal Mosher tidak menangani kasus pembunuhan Jerry dan Debra. Mosher kenal suara penelpon. Dia adalah Douglas, kakak dari Danny yang sedang dicurigai polisi. Mosher bertetangga dengan keluarga Garrett sejak kecil. Abang adik itu adalah teman-temannya waktu kecil. Douglas bilang Danny dan Carla adalah pelakunya. Mereka datang ke rumah Douglas setelah membunuh dan bilang kalau Carla akan menghabisi orang yang tahu perbuatannya. Douglas takut. Dia tahu perbuatan mereka. Carrie, pacar Douglas, yang juga adalah kakak Carla, juga tahu. Jadi Douglas itu dengan penuh ketakutan mengadu kepada polisi. Hari Jumat 11 Juni 1983, Carla membuat pesta ulang tahun untuk kakaknya, Carrie. Pesta terus berlanjut sampai akhir pekan, dan teman-teman mereka datang, pergi, dan datang lagi. Tentu saja tersedia miras dan narkobis. Sampai pada hari Minggu, pesta baru berakhir. Tinggal 3 orang saja di rumah, Carla, Danny, dan James. Hari Minggu itu Carla berada di dalam pengaruh barang-barang haram tersebut. Dia sangat hiperaktif. Lalu dia mengajak Danny ke rumah Jerry untuk mencuri Harley Davidson-nya Jerry dan mempreteli onderdilnya untuk dijual. Carla, Danny, dan James pergi ke tempat Jerry dan bisa masuk ke dalam apartemen karena Carla memegang kunci apartemen yang dia curi dari Sean sebelumnya. Waktu dia curi, dia pikir dia nggak tahu kunci itu untuk apa. Tapi pada hari Minggu dini hari itu, ternyata kunci itu ada manfaatnya. Tadinya rencana mereka cuma mau mencuri. Tapi kemudian Carla dan Danny masuk ke dalam kamar tidur Jerry. Jerry sedang tidur. Lalu Carla duduk di atas tubuh Jerry dan mencoba membekapnya. Tapi Jerry bangun dan menangkap tangan Carla. Danny melihat mereka adu kuat. Lalu Danny melihat ada martil besar di pojok kamar dan langsung mengayunkannya tepat di belakang kepala Jerry. Jerry tersungkur ke lantai dan mengeluarkan suara seperti mengorok dengan keras. Carla yang lagi bahlul berat sangat terganggu dengan suara itu. Carla melihat ada martil lain lagi di kamar. Kali ini jenis martilnya berbeda, ujungnya lancip dan tajam. Dia ambil martil tersebut dan diayunkan kuat-kuat ke tubuh Jerry. Carla merasa terangsang setiap kali menancapkan martil lancip itu ke tubuh Jerry. Dia terus mengayunkannya sampai 25 tikaman. Carla dengan perlahan mulai tenang. Lalu sadar kalau ada wanita di atas tempat tidur yang menyaksikan perbuatannya pada Jerry. Carla langsung menyerang wanita itu. Mereka bergumul. Dan dengan penuh kemarahan, Carla menikam wanita itu dengan martil lancip sebanyak 15 kali. Dan yang terakhir, dibiarkan martil lancip itu menancap di dada wanita tersebut. Douglas mendengarkan pengakuan mereka dengan jantung yang berdegup dengan keras. Dia begitu takut. Detektif Mosher perlu bukti pengakuan Carla dan Danny untuk bisa menangkap mereka. Douglas diminta membantu polisi untuk mengambil pengakuan mereka. Dia akan dipasangkan alat rekam pada tubuhnya dan memancing Danny dan Carla untuk menceritakan kembali perbuatan mereka. Douglas takut, tapi akhirnya dia setuju melakukannya daripada dia terus hidup di dalam teror. Pada tanggal 20 Juli 1983, Douglas meluncur dengan motor ke rumah Carla, sementara Mosher dan beberapa polisi menunggu di dalam van tidak jauh dari rumah Carla. Douglas memulai percakapan dengan basa-basi, lalu mulai memancing Carla dan Danny untuk mengakui perbuatannya pada Jerry dan Debra.
when you went over there and killed them people, did you go there to do that? No, we went over there and up. They didn't know what I was going to do. What did they say about that? Sending fingerprints on it? No, I seen it in the picture. It had tape on it. I didn't know if they'd stick the tape or not. They won't stick. We had gloves on. Well, it's all done. I just tell you the truth, I wish you never would have. Hey, so we... Carla? Yeah. Maybe me telling you never stroke was that, did you? Did you really? Oh, hell yeah. I'm sorry. Did this to you, man. I'm glad to hear you say you're sorry, Carla. I know I don't. I'd hate for you not to be sorry. Tanggal 20 Juli 1983, Denny dan Carla didakwa atas pembunuhan terhadap Jerry dan Debra. Carla cuek saja. Dia tampak nggak peduli dengan apapun dan dengan siapapun. Selama berada di dalam tahanan dan menunggu jadwal sidang yang akan digelar bulan April 1984, Carla otomatis bersih dari barang-barang haram yang sudah dia pakai sejak kecil. Pikirannya mulai jernih. Dia tertarik mengikuti kebaktian-kebaktian di penjara. Bukan cuma sekedar hadir, tapi dia serius mendengarkan siraman rohani yang disampaikan. Carla bilang kepada penjaga penjara, pada teman satu sel, dan kepada pendeta-pendeta yang datang memberikan siraman rohani, bahwa untuk pertama kalinya dia mulai mengerti konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Carla V. Tucker berubah saat dia menemukan Tuhan di penjara. Dia bertobat, dia mengakui kesalahannya. Tapi sebagai orang yang sudah bertobat, tidak cukup untuk menyelamatkannya dari hukuman yang berlaku di dunia. Keadilan tetap harus ditegakkan. Bulan April 1984, juri hanya rapat 1 jam saja untuk memutuskan kalau Carla bersalah dan hakim menjatuhkan hukmat dengan suntikan. Carla merupakan satu-satunya wanita yang menunggu eksekusi di negara bagian Texas waktu itu. Pada bulan November 1985, Carla dihadirkan dalam persidangan Danny Garrett sebagai saksi yang memberatkan Danny. Seperti Carla, Danny juga menerima hukmat dengan suntikan. Namun sebelum sampai pada eksekusi, pada tahun ke-10 di penjara, Danny meninggal dunia karena sakit lever. Sementara Carla menunggu giliran eksekusi di penjara Gatesville. Carla tetap setia dengan imannya dan rajin mengikuti ibadah-ibadah di penjara. Tahun 1995, Carla menemukan cinta. Pendeta yang bertugas di penjara meminangnya dan mereka menikah. Carla berkali-kali mengajukan banding karena perubahan perilakunya. Dia pun mendapat dukungan agar hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Penjaga penjara juga berkata kalau transformasi Carla V. Tucker tidak dibuat-buat. Dia benar-benar berubah dan menjadi role model untuk tahanan wanita lainnya. As you said, there's a freedom in it. When I was forgiven and I experienced that forgiveness, it freed me up inside to soar, you know, it freed me up inside to go higher and to go deeper with the Lord. And I tell you, I think that her transition to the love of God was real. I think she finally in her mind thought, now I have something that I never had back then, you know, God. Tapi di mata hukum, Carla V. tetap seorang pembunuh kejam yang tak punya belas kasihan. Setelah 14 tahun menjalani kehidupan di balik dinding penjara yang dingin, tanggal 3 Februari 1994 ditentukan sebagai hari eksekusi. Untuk terakhir kalinya Carla memohon agar dia dibebaskan dari eksekusi. Kali ini dia menulis surat kepada Gubernur Texas yang waktu itu dijabat oleh George W. Bush. Pengunjuk rasa, baik itu yang pro dan yang anti eksekusi, berkumpul di depan penjara. Yang mendukung Carla bukan cuma komunitas Kristen lokal, tetapi juga Paus Yohanes Paulus II, Perdana Menteri Italia Romano, anggota DPR Amerika Gingrich, dan pendeta terkenal Pat Robertson.
Bahkan saudara lelaki Debra, Ronald Carlson, dan Peggy, saudara perempuan Jerry, juga bicara atas nama Carla, memohon agar Hukmat dirubah menjadi seumur hidup, melihat dari transformasi yang dijalankan Carla selama berada di penjara. 11 jam menjelang pelaksanaan eksekusi, Gubernur George Bush tampil di TV nasional, menolak permohonan pengampunan untuk Carla. I don't know what's going to happen either way, but I have to surrender that to the Lord. Carla bersenandung lagu rohani saat Jaru mulai menjalankan cairan yang akan membuatnya pergi ke alam sana, sampai senandungnya berhenti. Carla Faye Tucker adalah wanita pertama yang dieksekusi di negara bagian Texas dalam waktu 135 tahun. Kasus Carla Faye Tucker ini tidak akan pernah dilupakan kota Houston. Kisahnya dijadikan film berjudul Forevermore. Banyak yang berpendapat kalau Carla layak mendapat kesempatan kedua. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hukmat itu sudah tepat buat Carla Faye Tucker? Atau perubahan hidupnya di penjara bisa dipertimbangkan untuk merubah hukumannya menjadi seumur hidup? Silahkan tulis di komen ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Dan jika baru menemukan channel ini dan suka dengan konten-kontennya, please subscribe dan bantu agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih buat kalian semua yang selalu hadir di channel ini. Love you all. Bye.